Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas satu pintu. Ini mereknya Sharp. Dan untuk kulkas Sharp satu pintu ini dia dingin tapi nggak bisa beku. Nah kemudian di sini anehnya lagi, ini mesin kompresornya sering mati. Jadi ketika dinyalakan seperti ini, mesin kompresor tuh bunyi geledak gitu. Jadi goyang kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini saya akan melakukan pengecekan untuk tegangan listriknya apakah normal atau tidak teman-teman ya. Nanti kalau nggak normal berarti penyebabnya di situ. Nah di sini saya cek. Nah ini kita akan coba cek dulu ya. Ini berapa? Ini agak longgar. Oke, sebentar. Kita akan coba cek karena ini pengaruh banget ya. Nah, di sini tadi kelihatan di 200 ya, 200 volt. Oke, sebentar. Ini agak susah teman-teman ya, karena ini saya nggak bawa tripod, jadi saya sendirian. Nah, ini untuk tegangan voltase listrik di 200. Artinya tegangan voltase listrik ini bagus teman-teman ya, nggak ada pengaruh. Jadi besar kemungkinan ya kita akan coba cek ya apakah ampernya tinggi atau tidak. Oke, jadi di sini saya menemukan botol kaleng ya, botol kaleng. Kemungkinan besar itu bunyinya itu dari sini teman-teman ya. Untuk mesin kompresor di sini panas. Nah, ini untuk kabel yang menuju ke overload dan juga relay. Ini kita ambil, besar kemungkinan ini ya yang menyebabkan bunyi gelodak-gelodak ya. Nah kemudian untuk mesin kompresor di sini saya akan coba cek menggunakan avometer atau tang ampere. Nah di sini saya coba pakai tang ampere dan saya akan coba nyalakan karena tadi sempat mesin kompresor ini sempat mati hidup ya teman-teman ya. Di sini saya coba nyalakan, saya akan coba cek untuk ampernya karena nanti kalau misalkan ampere tinggi maka mesin kompresor ini akan mati teman-teman. Nah, oke sebentar, di sini ampernya mati lagi. Oke, di sini sudah tertera di 0,8. Ini saya baru nyalakan untuk ampere dari mesin kompresor ini 0,8. Artinya ini masih di bawah normal teman-teman ya. Nah 0,78. Nah kalau naik ini bisa sampai 1,1. Artinya 1. Kalau misalkan di atas 1 pasti bunyi ceklik di bagian overload. Dia akan memutus arus di bagian overload ya. Jadi ini kita akan tunggu apakah matinya karena ampere tinggi atau ada hal yang lainnya teman-teman ya. Bisa juga karena pengaturan suhu ataupun termostatnya. Ini bisa juga seperti itu teman-teman ya. Nah ini karena kita cek di bagian freezer itu nggak ada bunga es sama sekali yang muncul, hanya berair aja. Nah kalau misalkan berair kayak gitu kulkas hanya dingin saja tapi nggak bisa beku. Nah kita tunggu sampai ampere ini naik atau tidak teman-teman ya. Ini masih di 0,8, artinya di sini mesin kompresor normal ya. Biasanya rata-rata untuk kulkas satu pintu 0,8. Nah, di sini udah saya tunggu beberapa menit teman-teman ya. Ini ampernya masih aman dan normal dan nggak mati. Nggak besar kemungkinan ya tadi mungkin teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek ya di bagian bodi. Di bagian bodi di sini panas. Seperti kulkas normal pada umumnya ya teman-teman ya. Nah ini panas banget. Kita akan coba cek di bagian freezernya. Nah di bagian freezer di sini nggak ada bunga es sama sekali. Artinya berair teman-teman ya. Tuh, ini cuman berair. Tuh di bagian sini juga sama. Ini nggak ada bunga es yang keluar sedikit pun. Baik itu di ujung maupun di bagian samping bawah. Ini nggak ada teman-teman. Hanya ada suara desis teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah sebenarnya cara seperti ini itu langkah awal. Kalian harus diamkan dulu sampai mesin kompresor itu dingin teman-teman ya. Nanti kalau misalkan udah dingin baru nanti kalian coba nyalakan.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah biasanya juga kenapa bisa terjadi seperti ini, penyebabnya itu ada yang paling sering terjadi ya teman-teman ya. Biasanya untuk di bagian kulkas ini, di bagian freezer biasanya beku malah menjadi mencair karena yaitu tadi teman-teman ya, pintu juga nggak rapat juga bisa ya. Kemudian kalau misalkan ciri-ciri freon itu masih ada di bagian bodi itu panas teman-teman. Dan untuk di bagian mesin kompresor di sini masih aman, semuanya masih aman ya. Jadi nggak ada masalah secara teknis, ini nggak ada masalah teman-teman. Ampere kita cek ini normal, masih di 0,8. Nanti kalau misalkan udah dingin tuh biasanya turun di 0,6. Jadi seperti itu. Kemudian untuk freon kalau misalkan masih ada itu di bagian bodi itu panas ya, bukan dingin. Oke, sekarang di sini masalah yang kedua itu di bagian pintu, teman-teman. Jadi kadang ada orang udah membuka kulkas tapi lupa ya nutup pintu, tapi pintunya ketutup cuman nggak rapet, itu ada teman-teman. Jadi masalahnya itu banyak banget teman-teman ya. Terus sering putar-putar termostat ya, sehingga di bagian freezer ini nggak bisa beku. Udah, jadi seperti itu. Nah solusinya kalau sudah seperti ini, coba paling gampangnya itu kalian diamkan dulu teman-teman. Jadi kalian diamkan, keesokan hari baru kalian nyalakan. Kadang kulkas ini kembali normal teman-teman ya. Oke, jadi di sini kulkas sudah dibawa ya teman-teman ya, udah dibawa ke bengkel dan di sini saya diamkan 1 hari, kemudian saya akan coba nyalakan untuk kulkasnya teman-teman ya. Jadi kulkas ini saya nggak ngapa-ngapain, masih standar, cuman saya diamkan dulu karena sebelum eksekusi saya diamkan dulu kalau misalkan kasusnya seperti itu ya. Nah, di sini sudah saya nyalakan untuk kulkasnya teman-teman ya. Udah saya nyalakan, lampu juga nyala. Yang tadinya kulkas ini hanya lampu saja yang menyala, tapi nggak bisa dingin ataupun nggak bisa beku ya, hanya berair aja. Kemudian untuk mesin kompresor, di sini mesin kompresor hidup, panas, bodi juga panas. Ya seperti kulkas normal pada umumnya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat juga di sini. Di sini di bagian pipa juga belum saya apa-apain, untuk overload juga nggak pernah belum diganti. Ini untuk pipa pengisian belum pernah diisi, masih orisinil teman-teman ya. Nah ini kalian bisa lihat. Ini saya cukup diamkan saja. Jadi kalau misalkan kasus seperti ini coba kalian diamkan dulu. Nanti kalau misalkan didiamkan masih kasusnya masih sama, tidak bisa beku. Nah solusinya kalian harus flashing teman-teman. Tapi kalau misalkan masih kita diamkan kemudian kulkas itu bisa beku kembali, ya nggak perlu kalian servis ataupun nggak perlu kalian apa-apainnya. Jadi seperti itu. Kadang-kala mesin kompresor itu overheat ataupun terlalu panas sehingga ada pemuaian di bagian oli kompresor. Nah jadi seperti itu. Nah ini apa ya namanya ya, ilmu yang cukup bermanfaat untuk teman-teman semua, bagi pengguna kulkas baik itu pemula juga, nanti biar supaya lebih tepat untuk menganalisanya teman-teman. Jadi analisa kerusakan pada kulkas yang tidak dingin teman-teman ya. Jadi di sini intinya ketika ada kasus seperti ini coba kalian diamkan dulu, kemudian pintu ketika mau tutup pintu kulkas kalian harus rapat. Jadi kalau misalkan udah seperti ini normal kembali, nanti pintu kulkas ketika kalian mau buka kemudian kalian tutup lagi itu masih masih kebuka ya, contohnya seperti ini. Nah ketika udah kebuka dia harusnya nutup rapat, tapi di sini masih ada longgar seperti ini. Nah ini bisa menjadi kulkas menjadi cair ya. Yang awalnya bisa beku menjadi tidak beku teman-teman, karena ya itu tadi pintu kulkas udah nggak tertutup rapat. Nah ini masalahnya tuh banyak banget yang seperti ini, sehingga kadang-kadang kulkas satu pintu ini nggak bisa beku ya, harus di flashing kemudian diisi freon kembali. Jadi ini juga ilmu juga buat pengguna kulkas ya.
Jadi hati-hati saat menutup kulkas, pastikan rapat baru kalian tinggal teman-teman. Oke, sekarang di sini kita akan coba lihat ya. Jadi di sini bagian evaporator, di sini udah ada pengembunan bunga es. Padahal ini nggak saya apain ya. Cuman saya diamkan dulu. Jadi ini saya diamkan 1 hari baru saya nyalakan teman-teman. Dan ini udah kasar banget. Nah ini tuh di bagian bawah juga sama, semuanya sudah rata teman-teman ya. Nah ini enggak saya flashing, enggak saya isi freon, jadi cukup didiamin aja teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.